Oke, halo teman-teman. Kita dari kelompok 1 pada mata kuliah jaringan komputer. Jadi pada kali ini kami mendapat presentasi pada bagian firewall dan proxy. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu firewall. Next. Nah, seperti pada gambar yang kalian lihat, jadi firewall itu adalah tembok yang akan membatasi data itu lewat ke komputer kita. Jadi seperti di sini di internet itu ada data yang mungkin akan masuk lewat suatu server. Nah, di server itu udah ada protokol yang membatasi, bisa kayak konten-konten pornografi itu dilarang untuk masuk ke internet yang ada di Indonesia itu misalnya. Ya udah, firewall ini akan membakar file-file tersebut sehingga tidak bisa masuk ke server Indonesia. Oke, boleh next. Nah, ini ilustrasi sederhananya mungkin ya. Kalau kita berada di suatu kampus, terus security itu mempunyai suatu protokol yang dimana mahasiswa harus mempunyai tanda pengenal untuk masuk. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua itu mahasiswa memiliki kartu pengenal sehingga dikasih masuk. Sedangkan pada gambar ketiga itu mahasiswa yang tidak memiliki kartu tanda pengenal, jadi dilarang masuk dan akan diperiksa lebih lanjut agar tidak membahayakan mahasiswa di dalam. Yuk, next. Nah, ini mungkin secara rinci apa sih itu firewall ya? Firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar, melindungi jaringan dari ancaman dan serangan. Firewall memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar berdasarkan seperangkat atau aturan keamanan. Kemudian menentukan apakah data tersebut diizinkan, dibatasi, atau ditolak. Seperti yang saya katakan pada contoh tadi. Oke, mungkin itu bagian saya pada penjelasan firewall dan proxy. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari firewall itu sendiri yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Jadi kelebihan dari firewall itu beberapanya yang saya sebutkan itu ada firewall itu memberikan perlindungan terhadap ancaman eksternal yang membahayakan jaringan. Yang kedua itu firewall juga dapat mengatur akses pengguna ke sumber daya jaringan tertentu. Dan yang terakhir itu firewall secara aktif memblokir lalu lintas yang teridentifikasi sebagai hal yang berbahaya. Lalu kekurangan itu firewall, yaitu firewall tidak dapat menghentikan serangan yang berasal dari dalam jaringan. Lalu kekurangannya, konfigurasi yang salah dapat mengakibatkan kebocoran atau celah keamanan. Oke, bisa di next. Lalu di sini ada jenis-jenis firewall itu sendiri. Yang pertama ada packet filtering, yang kedua ada stateful inspection, yang ketiga ada proxy firewall, yang keempat ada circuit level gateway, yang terakhir itu adalah software firewall. Oke, bisa di next. Di sini saya akan jelaskan bagian pertama dulu, yaitu packet filtering. Jadi packet filtering adalah perangkat keamanan jaringan yang menyaring paket jaringan masuk dan keluar berdasarkan kumpulan atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa di next. Lalu kelebihan dan kekurangan itu sendiri, yaitu ada kelebihannya proses cepat dan ringan, lalu tidak membutuhkan resource yang besar, mudah diimplementasikan, lalu ada cocok untuk jaringan yang kecil, dan yang terakhir itu efektif untuk kontraksi trafik dasar. Yang selanjutnya kekurangannya yaitu tidak memeriksa isi paket, yang kedua tidak mencatat status koneksi, lalu ada rentan terhadap spoofing, lalu ada kurang efektif terhadap serangan kompleks, dan yang terakhir itu keamanan relatif yang terbatas. Oke, lanjut. Yang kedua jenis firewall yang itu ada stateful inspection. Stateful inspection itu sendiri atau bisa disebut stateful inspection firewall atau sering disebut dynamic packet filtering, itu adalah jenis firewall yang melacak dan memelihara konteks atau status dari setiap koneksi jaringan yang aktif yang melintasinya. Lalu kelebihan dari jenis firewall tersebut, yang pertama itu kelebihannya bisa mencatat status koneksi yang aktif.
Yang kedua itu keamanannya lebih tinggi dari paket filtering. Yang ketiga itu mampu mendeteksi koneksi yang mencurigakan. Yang keempat itu efektif terhadap serangan berbasis sesi. Lalu yang terakhir itu kelebihannya ada cocok untuk jaringan menengah hingga besar. Yang kekurangannya dia sendiri itu membutuhkan resource yang lebih besar. Yang kedua itu konfigurasinya lebih kompleks. Yang ketiga itu kinerja dapat menurun saat traffic yang tinggi. Lalu tidak sepenuhnya memeriksa isi paket. Dan yang terakhir itu biaya implementasi relatif lebih besar. Oke, bagian yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya akan melanjutkan jenis-jenis dari firewall. Jadi di sini ada proxy firewall, yaitu firewall ini bertindak sebagai perantara atau proxy antara perangkat pengguna dan server tujuan di internet, dan menjadi fungsi untuk melindungi aplikasi dengan memfilter lalu lintas berdasarkan konten. Next. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari proxy firewall itu sendiri. Yang menjadi kelebihan yang pertama, memeriksa traffic hingga level aplikasi, lalu keamanan sangat tinggi, lalu mampu memfilter konten secara detail, lalu ada menyembunyikan identitas dengan internal, dan efektif melindungi layanan web. Dan yang menjadi kekurangannya, ada kinerja lebih lambat dibandingkan firewall lain, membutuhkan resource server yang besar, lalu konfigurasi lebih kompleks, lalu tidak semua aplikasi juga didukung, dan biaya implementasinya sangat relatif tinggi. Next. Lalu jenis berikutnya ada circuit level gateway, yaitu jenis firewall generasi ketiga yang bekerja pada lapisan session atau lapisan 5 pada model OSI, yang merupakan utamanya adalah mengizinkan atau menolak koneksi berdasarkan pemeriksaan jabat tangan atau handshake, TCP atau sesi UDP. Dan yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari circuit jenis ini, yaitu yang menjadi kelebihan adalah memantau dan memverifikasi sesi koneksi, lalu menyembunyikan alamat IP internal, lalu overhead lebih rendah dibandingkan proxy firewall, lalu efektif mencegah koneksi tidak sah, lalu cocok untuk kontrol koneksi dasar. Yang menjadi kekurangannya yaitu tidak memeriksa isi data aplikasi, lalu keamanan lebih rendah dan dari application atau proxy firewall, lalu tidak mampu memfilter konten yang spesifik dan bergantung pada validasi sesi saja, lalu kurang efektif terhadap serangan berbasis aplikasi. Next. Lalu di sini ada jenis yang terakhir, yaitu software firewall yang merupakan program keamanan yang terinstall di komputer atau perangkat individu untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Lalu yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari software firewall ini yaitu mudah diinstal dan terkonfigurasi, lalu fleksibel, dapat disesuaikan per aplikasi, lalu biayanya relatif rendah, lalu memberikan perlindungan langsung pada perangkat, lalu cocok untuk PC dan server individual. Dan yang menjadi kekurangannya, dia bergantung pada performa perangkat, lalu dapat memperlambat sistem, lalu kurang efektif untuk jaringan yang besar, dan rentan jika sistem terjadi infeksi malware. Lalu yang terakhir, memerlukan pembaruan dan monitoring rutin. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari jenis firewall dan kelebihan kekurangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu proxy server. Oke, singkatnya, secara ringkas itu proxy server adalah server perantara yang menghubungkan antara pengguna dengan internet. Setiap tindakan dari pengguna harus melalui server proxy terlebih dahulu sebelum diteruskan ke internet. Singkatnya, proxy server adalah wakil dari pengguna untuk terhubung ke internet. Next. Di sini secara lebih detailnya tentang apa itu proxy server, yaitu
proxy server adalah sistem atau perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet yang menerima permintaan dari pengguna, meneruskannya ke internet, lalu memberikan data yang diminta kepada pengguna. Server ini berfungsi menyembunyikan alamat IP asli dari pengguna, meningkatkan privasi, keamanan, serta memblokir konten-konten yang negatif. Next. Berikut adalah fungsi utama dari proxy server, yaitu ada anonimitas pengguna, yaitu proxy server menyembunyikan IP asli dari pengguna. Yang kedua ada caching content, proxy menyimpan salinan konten web yang sering diakses. Yang ketiga ada kontrol akses, yaitu administrator jaringan pengguna menggunakan proxy untuk menerapkan kebijakan pengguna internet. Misalnya, proxy dapat memblokir situs-situs tertentu. Yang keempat ada membuka situs yang diblokir. Oke. Karena pembatasan konten dan hak cipta, pengguna luar wilayah perlu proxy untuk menyembunyikan IP dan mengakses situs tersebut. Oke, next. Berikut ada tipe proxy dan cara kerjanya. Yang pertama itu ada proxy maju, mengarahkan permintaan pengguna ke server internet. Yang kedua ada proxy balik, menolak permintaan yang datang ke server dari pengguna. Yang ketiga ada proxy transparan, tidak memodifikasi permintaan atau respon dari pengguna. Yang keempat ada proxy anonim, menyembunyikan identitas pengguna saat mengakses internet. Yang kelima ada proxy terprogram yang mengizinkan pengaturan khusus untuk akses dan kontrol konten. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan dari proxy. Nah, proxy ini tuh banyak digunakan dalam lingkungan seperti kampus, sekolah, dan juga perusahaan untuk mengatur serta mengamankan akses internet. Nah, kita ambil contohnya di kampus. Proxy ini digunakan untuk mengontrol aktivitas internet mahasiswa dan dosen, seperti membatasi akses ke situs yang tidak berkaitan dengan akademik serta mencatat penggunaan jaringan. Next. Nah, sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari proxy. Untuk kelebihannya, proxy menyembunyikan identitas pengguna saat menjajah internet. Yang kedua, proxy memungkinkan pengaturan akses situs web dan konten tertentu. Terus yang ketiga, dengan caching, proxy bisa meningkatkan kecepatan akses internet. Dan yang terakhir, proxy dapat memfilter dan memblokir konten yang tidak diinginkan. Nah, untuk kekurangannya yang pertama, akses internet dapat melambat apabila kapasitas server proxy tidak memadai. Terus yang kedua, administrator dapat memantau aktivitas pengguna melalui server proxy. Next. Nah, di sini ada perbandingan firewall dan proxy. Kunci perbedaannya itu ada di jaringan komputernya. Nah, firewall ini berfungsi sebagai sistem keamanan jaringan, fokus pada pengaturan lalu lintas, sedangkan proxy bertindak sebagai perantara pengguna, yaitu memfilter konten dan menyembunyikan identitas pengguna. Oke, mungkin situ saja penjelasan dari saya. Terima kasih.